Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tofiru dengan nomor induk mahasiswa E109201921921006 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang saya ketahui tentang materi untuk melengkapi tugas midtest dari Ibu Javiana. Baiklah, ini tugas saya. Intrinsik. Faktor intrinsik adalah segala sesuatu yang terdapat atau melekat pada lingkungan media tempat tumbuh mikroba tersebut, meliputi sifat-sifat fisik, kimia, dan struktur yang dimiliki oleh bahan pangan itu sendiri. Faktor intrinsik dalam bahan pangan berupa kandungan nutrisi, pH pangan, AOI pangan, potensial reduksi oksidasi, senyawa antimikroba alamiah dalam pangan, dan struktur biologi. Kemudian faktor ekstrinsik, yaitu keadaan lingkungan yang dapat berubah dikarenakan entitasnya tidak melekat pada lingkungan atau media tempat tumbuh mikroba, melainkan dikarenakan kondisi di sekitar tersebut. Faktor-faktor ekstrinsik yang berpengaruh terhadap kehidupan mikroba antara lain suhu, kelembaban, dan susunan gas di atmosfer. Selanjutnya, faktor implisit. Faktor implisit yang merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh mikroba itu sendiri. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh susunan biotik mikroba dalam bahan pangan. Faktor implisit yang terpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba adalah sinergisme dan antagonisme. Kemudian kurva pertumbuhan, yang pertama ada fase lag, yang kedua fase log, yang ketiga fase stasioner, dan keempat fase kematian. Selanjutnya metabolisme mikroba. Dalam kehidupan, makhluk hidup memerlukan energi yang diperoleh dari proses metabolisme. Metabolisme adalah suatu ciri yang dimiliki makhluk hidup yang merupakan serangkaian reaksi kimia di dalam sel. Reaksi-reaksi ini tersusun dalam jalur-jalur metabolisme yang rumit dengan mengubah molekul-molekul melalui tahapan-tahapan tertentu. Secara keseluruhan, metabolisme bertanggung jawab terhadap pengaturan materi dan energi dari sel. Metabolisme terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk kehidupan mikroba. Kemudian yang terakhir, metabolisme mikroba. Metabolisme merupakan serentan reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Dalam metabolisme ada dua fase, yaitu katabolisme dan anabolisme. Secara menyeluruh, sebagian besar katabolisme adalah respirasi seluler di mana glukosa dan bahan bakar organik yang lain dipecah menjadi karbon dan air dengan membebaskan energi. Energi yang diperoleh disimpan dalam molekul-molekul organik dan digunakan untuk melakukan kerja dari sel. Kebalikan dari metabolisme, katabolisme adalah anabolisme, yang merupakan serangkaian reaksi-reaksi kimia yang membutuhkan energi untuk membentuk molekul-molekul besar dari molekul-molekul yang lebih kecil. Misalnya pembentukan protein dari asam amino. Bila dalam suatu reaksi menghasilkan energi, maka disebut reaksi eksergonik. Dan apabila untuk dapat berlangsungnya suatu reaksi diperlukan energi, reaksi ini disebut reaksi endergonik. Terima kasih.